Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, desakan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis mengemuka pasca kasus beruntun siswa keracunan usai menyantap MBG. Dari data berbagai lembaga mengungkap, korban keracunan usai santap MBG mencapai angka 5.000 orang. Lalu bagaimana memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis ini agar anak-anak tidak lagi menjadi korban? Sapa Indonesia Malam juga menyoroti upaya pembenahan institusi kepolisian. Presiden Prabowo Subianto bakal membentuk Komite Reformasi Polri yang diisi para tokoh. Salah satunya mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Di sisi lain, Kapolri juga membentuk tim transisi reformasi Polri yang beranggotakan para anggota polisi. Lalu harus mulai dari mana reformasi kepolisian? Inilah Sapa Indonesia Malam. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro. Kita mulai segera Sapa Indonesia Malam hari ini. 173 pelajar SMPN 1 Kragan di Rembang, Jawa Tengah keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis atau MBG. Saat ini para siswa sedang mendapat perawatan di puskesmas. Sebagian besar siswa mengalami mual, muntah hingga diare. Dari 173 yang dirawat di puskesmas, 16 siswa harus dirawat inap sementara, lainnya dirawat jalan. Menurut orang tua murid, para siswa menyantap menu MBG pada hari Selasa kemarin, kemudian siswa mengeluh sakit pada malam harinya dan Rabu pagi saat di sekolah. Gitu loh Pak, mikirku ya apa ngasih angin atau gimana, nggak tahu kok saya ditelepon bunyinya SMP 1 Kragan kok lebih dari 200 lebih yang keracunan gitu loh Pak. Kasus siswa keracunan usai menyantap makan bergizi gratis kembali terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Setidaknya ada 180 pelajar di Kecamatan Cipongkor keracunan usai menyantap MBG. Para pelajar yang mengalami keracunan berasal dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga pelajar sekolah menengah atas. Para petugas medis bersama pihak sekolah sempat melakukan penanganan darurat di Gor Cipongkor. Sebelumnya, peristiwa keracunan MBG juga terjadi Senin kemarin. Setidaknya 3 hari terakhir, ratusan siswa mengalami keracunan MBG di wilayah Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat. Sebagian orang tua siswa meminta agar program MBG dihentikan sementara. Kronologisnya dia pusing-pusing setelah memakan buah stroberi kalau nggak salah. Harus ditutup aja. Aku gak setuju kalau diteruskan banyak korban. Anak saya udah 2 kali masuk ke sini. Dari rumah baik-baik saja, pulang dari sekolah muntah-muntah. Aku panik, harus ditutup aja. Kalau menurut saya pribadi sebagai orang tua murid, saya benar-benar lebih baik di stop. Kalaupun benar ada dana untuk anak sekolah yang bersih, kasih aja uangnya biar kami yang mengelola. Karena kami tahu yang terbaik untuk anak kami. Karena kenapa? Dari rumah anak sehat walafiat tiba-tiba ada konsul dari dokter, saya harus ke sini. Sedangkan saya tidak terima anak saya benar-benar kayak gitu. Menyusul terjadinya kasus keracunan pelajar usai menyantap MBG, personel Satreskrim Polres Cimahi langsung mendatangi lokasi Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Aktivitas Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Maju Jaya di Kampung Cariuk, Desa Neglasari, Kecamatan Cipongkor dihentikan sementara Rabu sore. Dapur ini menyediakan makan bergizi gratis untuk hampir 4.000 siswa. Ribuan porsi makanan ini disalurkan untuk 30 sekolah yang ada di Kecamatan Cipongkor. Kang, ini pas sebenarnya hari ini kan ada sempat keracunan. Itu kalau boleh tahu menunya apa nih Kang? Hari ini untuk hari ini? Untuk hari ini ya yang ada kasus ini ya pas di ayam geprek. Di ayam geprek. Di ayam geprek. Ya, padahal kita juga sudah 2 kali membuat menu ayam geprek. Di ayam geprek hari ini proses pengerjaannya dari jam 11 malam. Dari jam 11 malam tuh kita mulai dari nasinya. Kalau dari nasi kita mulai dari jam 11 malam.
Terus kalau mulai apa kayak ya kayak persiapan, ya kan ada kayak apa timun, tomat gitu kan. Nah kalau itu memang kita dari jam 8-an. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Dalam 3 hari terakhir, 2 kasus keracunan MBG terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Polisi menyatakan dapur penyedia MBG dalam 2 kasus ini berbeda, namun masih dalam satu yayasan. Polisi menyebut korban keracunan MBG di Cipongkor lebih dari 400 siswa. Bukan. Jadi ini kalau yang dapur yang kemarin itu dengan sekarang berbeda. Karena yang hari ini adalah dapur yang ada di Desa Neglasari, namun untuk yayasannya satu yayasan. Kalau yang kemarin itu 400 lebih itu yang 3 hari yang lalu. Kalau untuk yang hari ini memang kita kesulitan karena evakuasinya begitu hebat ya. Begitu datang, ini kejang-kejang langsung dievakuasi. Jadi nanti kita mohon waktu. Lalu bagaimana perkembangan terkini dari siswa keracunan usai santap makan bergizi gratis di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat? Kita perbaharui informasinya bersama Kapolsek Sindangkerta, Ibtu Solehudin. Selamat malam Pak Kapolsek. Selamat petang, Mas Ferdi. Ya. Sekarang perkembangannya bagaimana Pak Kapolsek di Cipongkor? Apa sudah ada jumlah pasti pelajar yang alami keracunan? Kalau sebelumnya kan ada 180 kabar, apakah ada perkembangan? Baik, kami sampaikan untuk perkembangan pada sore hari ini. Adapun untuk jumlah yang terdapat keracunan dari MBG itu sebanyak 297 Pak. 297, baik. Lokasi, di antaranya di posko Kecamatan Cipongkor sebanyak 48, kemudian di Gor Desa Garingeten sebanyak 61 orang, kemudian di Ponet Puskesmas Cipongkor itu 36 orang, di Puskesmas Citalem sebanyak 84 orang, kemudian di RSUD Cilulim sebanyak 68. Iya. Sudah ada 297 ya Pak Kapolsek ya, saya klarifikasi lagi. Ya, nah, kondisinya mereka saat ini bagaimana Pak? Untuk sementara ini yang ada di wilayah posko di Cipongkor ini, sebagian ada yang sudah bisa pulang Pak. Oh, sudah ada yang bisa pulang, tapi ada juga yang masih dirawat ya Pak? Sudah ada yang bisa pulang ya, sudah ada yang bisa pulang. Ya. Itu sesuai dengan rujukan dari dokter yang menangani, ada juga sebagian yang sudah pulang. Oke, nah tadi kalau saya lihat visual di siang hari pada saat kita juga sedang live gitu ya di Kompas TV, saya melihat ada beberapa siswa yang bahkan kesulitan bernapas, ada juga yang muntah-muntah begitu, ada juga yang hampir tidak sadarkan diri. Nah ini kondisinya sekarang masih ada yang seperti itu atau semua sudah membaik Pak? Alhamdulillah ya, karena berkat semua kita bekerja sama dengan para medis, semua sudah bisa teratasi dan sampai saat ini yang semula tadi disampaikan itu sekarang sudah semakin membaik Pak Radi. Ya Pak, saya ingin tanya juga, tadi Bapak juga menyatakan dalam berita pengantar bahwa sebenarnya ini bukan SPPG yang kemarin tapi masih dalam satu yayasan ya Pak ya, betul ya? Betul Pak. Ya, nah apakah sudah ada penelusuran atau penyelidikan, betul namanya SPPG Maju Jaya ya Pak ya di Kampung Cariuk ini ya. Nah ini apakah sudah ada penelusuran ke mereka, apa sih sebenarnya yang menyebabkan anak-anak ini keracunan mengonsumsi atau menyantap makanan MBG yang diproduksi atau dibuat oleh SPPG Maju Jaya ini? Baik, untuk sementara dari Dinas Kesehatan sudah melakukan pengambilan sampel baik dari makanan maupun dari muntahan yang dikeluarkan oleh
siswa yang keracunan, dan kami masih menunggu dari hasil lab tersebut, Pak Radi. Oke. Ini masih menunggu lab, tapi tindak lanjut terhadap pertanggungjawaban terhadap peristiwa ini yang juga dilakukan oleh polisi kepada yayasan bagaimana? Apakah sudah diminta keterangan sekarang? Baik, kalau untuk sementara ini karena memang kami masih berfokus kepada penanganan korban, untuk sementara mungkin nanti kami bisa berkoordinasi dengan satuan tingkat lebih atas untuk langkah-langkah lebih lanjut. Demikian, Pak Redi. Oke, dari Polres Cimahi ya, kalau begitu nanti yang akan menindaklanjutinya untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peristiwa ini begitu. Betul, Pak. Tapi apakah kegiatan di SPPG yang menyebabkan anak-anak keracunan ini sudah dihentikan sekarang, Pak? Untuk sementara hasil informasi yang didapat dari anggota kami di lapangan untuk SPPG yang hari ini terjadinya ini sepertinya sudah di sementara untuk penyelidikan kita stop dulu mungkin. Oke, iya. Dan nanti juga selanjutnya mungkin besok-besok polisi juga akan bersama-sama dengan dinas terkait atau satuan terkait untuk juga menelusuri, Pak, SPPG lain agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari di KBB. Baik, tentunya kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan kemungkinan investigasi apa yang pada hari ini terjadi. Kemudian langkah-langkah lebih lanjut mungkin nanti akan disampaikan kembali oleh pimpinan-pimpinan kami yang nanti setelah ditentukan apa langkah-langkah lebih lanjutnya. Oke, saat ini masih dirumuskan begitu ya untuk langkah selanjutnya, terutama juga untuk pencegahan agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Betul. Baik, terima kasih Kapolsek Sindangkerta, Ibtu Solehudin telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Mbak. Saudara, sementara itu 47 dari 411 siswa yang keracunan menu MBG sejak Senin kemarin masih menjalani rawat inap. Sejumlah pasien ditangani di berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari Posko Kecamatan Cipongkor, RSUD Cililin, RSIA Anugrah, Klinik Permata Hati. Polda Jawa Barat bersama Dinas Kesehatan sudah mengumpulkan sampel makanan untuk diteliti di laboratorium untuk melacak sumber keracunan. Untuk sekarang ya seperti biasa, ada mual muntah seperti itu, terus pusing, ada yang kejang, juga ada yang sesak napas. Kalau misalkan yang diperbolehkan pulang dengan kondisi sudah stabil seperti itu, jadi tensi darah sudah normal, udah nggak ada sesak, boleh dipulangkan seperti itu. Tapi kebanyakan juga kalau misalkan udah pulang dari rumah sakit, ada yang balik lagi karena kan gejalanya timbul lagi. Kasus keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan perlu ada evaluasi, terutama soal waktu pelaksanaan memasak dan pembagian paket makan bergizi gratis. Itu basi. Karena apa? Karena masaknya itu malam, kemudian didistribusikan dan dimakannya oleh siswa itu sangat siang hari. Jadi waktunya sudah terlalu lama antara dimasak dan dimakan. Dan itu harus menjadi bahan evaluasi. Saya meminta untuk mereka yang menjadi penyelenggara, pemegang dapur-dapurnya itu harus menyesuaikan dengan jam makannya anak jam berapa. Kalau bisa sih agak mepet ke pagi agar nasi dan makanannya disajikan masih dalam keadaan fresh. Merespons sejumlah kasus keracunan program makan bergizi gratis, beberapa orang tua di SDN Kebon Manggis 01 Jakarta Timur beri beberapa usulan. Opsi mengganti makanan dengan uang tunai muncul sebagai usulan untuk mencegah adanya keracunan. Menurut orang tua, mereka lebih paham menu yang disukai anak. Ada juga usulan membentuk komite orang tua murid sebagai pengawas kualitas makanan sebelum dibagikan ke anak-anak. Sementara usulan lainnya minta dapur penyedia MBG dievaluasi secara berkala. Saya sih setuju ya Kak, karena kalau untuk makanannya kadang tuh anak-anak kan untuk
menunya kurang suka, jadi kadang banyak yang nggak habis gitu, atau anak-anak juga mengeluhkan kayak mama ini aku kurang suka gitu. Tapi kalau misalnya diberikan uang, mungkin kan kita lebih tahu ya, jadi menu-menu apa yang anak lebih suka di rumah gitu. Jadi kita orang tua ini bisa mengawal menu-menu yang datang per hari ini apa gitu, dilihat dari aroma, dari penampilan, layak nggak untuk dikonsumsi anak-anak gitu. Kalau saya sih sepakat MBG tetap diteruskan, asal evaluasi dapur gitu setiap 1 bulan sekali atau beberapa sekali. Jadi secara berkala evaluasi dapur itu harus ada gitu. Jadi untuk meminimalisir keracunan massal seperti berita yang kemarin gitu. Kita ke sorotan berikutnya, lebih dari 900 orang ditetapkan sebagai tersangka rusuh demo Agustus. Apa modus operandi dari para pelaku? Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan akan memanggil koordinator MBG di Kalimantan Barat terkait puluhan siswa keracunan makan bergizi gratis di Ketapang. Sebanyak 20 siswa SDN 12 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, alami gejala keracunan usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Menu makanan yang disediakan terdiri dari ikan file, sayur oseng, jeruk, tahu goreng, dan nasi putih. Menurut Gubernur Rian Norsan, terjadinya keracunan karena lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Gubernur menilai perlu ada 1 koordinator khusus yang ditunjuk pemerintah pusat di wilayah Kalbar agar penyelesaian kendala di lapangan bisa lebih cepat dan jelas. Kita harus koordinasi sama-sama. Tolong koordinator MBG itu merapatlah ke Pemda, kita diskusi sama-sama. Mungkin kalau ada hal yang mungkin tidak terselesaikan, kita selesaikan sama-sama. Tak peduli dari partai mana, dari apa, tidak peduli ya. Kita pokoknya untuk kepentingan masyarakat itu. Soalnya kalau ada apa-apa kita yang disasar masyarakat. Ya, di tengah maraknya kasus keracunan MBG, ada sebuah sekolah di Pamekasan, Jawa Timur yang memilih tidak mengikuti program makan bergizi gratis. Program atau sekolah ini menilai program makan bergizi gratis atau program makan mandiri maksud kami yang sudah berjalan, yang sudah dijalankan oleh sekolah lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pihak sekolah menjelaskan mereka telah memiliki program makan mandiri sejak 3 tahun lalu dengan iuran Rp5.000 per hari. Siswa mendapat menu beragam seperti ayam suwir, sop, sayur, buah-buahan, dan menu lainnya. Sekolah menolak program MBG karena banyak orang tua siswa meminta sekolah melanjutkan program makan mandiri. Mereka khawatir program MBG tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan siswa. Makan bersama seperti ini dengan menu setiap hari berubah-ubah. Jadi sudah kita share setiap awal bulan kepada wali murid makanan atau menu selama 1 bulan ke depan. Gitu. Untuk biayanya berapa kali makan per siswa? Per anak 5.000. Kalau MBG untuk di sini atas saran dari wali murid dan kesepakatan juga dengan wali murid kita tidak ambil. Alasannya karena takutnya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan menu yang ada yang anak-anak suka gitu. Tapi bukan menolak programnya Pak ya? Tidak menolak programnya, cuman karena kan yang lebih tahu anak-anak itu kan gurunya dengan orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan sampai Indonesia Malam, Saudara. Menanggapi tragedi keracunan massal MBG, pakar hukum pidana Jamin Ginting menilai para penyalur makanan dan pihak yang memasok bahan makanan bisa dijerat pidana. Jamin Ginting menilai terkait kasus keracunan massal bisa dijerat dengan pasal pidana unsur kelalaian yang dilakukan penyalur dan pemasok bahan makanan. Selain pidana, para pengelola MBG juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan hingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait distribusi makanan yang tidak sesuai standar kesehatan. Ada beberapa ketentuan pidana yang bisa diterapkan baik kepada penyalur makanan tersebut yang menyediakan makanan atau pihak-pihak yang memberikan masukan terkait dengan bahan-bahan makanan tersebut. Pasal-pasal pemidanaan itu terkait dengan pasal 359 contohnya, yaitu kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain, dan juga bisa dengan pasal 360 kelalaian mengakibatkan luka berat. Ada juga Undang-Undang Kesehatan nomor 30 tahun 2009 pasal 190 yang mengatakan bahwa orang yang mengedarkan makanan yang tidak mempunyai standar pengedaran makanan yang benar juga dapat dipidana maksimum 10 tahun. Selain itu juga ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya yang tahun 899 di mana para orang yang mendistribusikan makanan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan maka juga dapat dipidana melakukan suatu perbuatan pidana. Salah satu dapur SPPG di Blora, Jawa Tengah memposting menu hariannya di media sosial sebagai bentuk transparansi kepada penerima manfaat. Dapur ini dinilai telah menerapkan sistem kerja sesuai standar operasional. Dapur SPPG Ngawen 1 sudah beroperasi sekitar 2 bulan dan melayani sebanyak 3.000 penerima manfaat. Pihak dapur berinovasi dengan memposting menu harian melalui media sosial sebelum didistribusikan ke penerima manfaat. Pengelola dapur berkomitmen untuk terus menjaga kualitas makanan dengan standar tinggi. Penerima manfaat juga bisa memesan menu makanan sesuai selera. Pada dasarnya untuk di SPPG ini sudah sesuai dengan SOP yang ada. Untuk menunya karena
menu untuk di SPPG 1 juga sudah diflorkan di medsos ya. Mungkin untuk SPPG yang lain ya, bisa saling bekerja sama ya, maksudnya bisa membantu mencontoh mana yang baik bisa dicontoh. Kami menerima beberapa masukan dari Dinkes, karena alhamdulillah dapur kita sudah dikategorikan baik dari segi kesehatan dan kebersihannya. Cuman memang ada beberapa masukan kayak mungkin untuk penambahan sabun di area cuci tangan sama penambahan tisu, dan kita juga sifatnya terbuka, apalagi kita punya akun sosial media. Jadi setiap hari menu kita selalu kita upload dan selalu kita update supayanya masyarakat dan anak-anak tahu apa menu kita yang kita distribusikan pada hari itu. Rabu sore, Bareskrim Polri menyampaikan hasil penanganan pasca demo Agustus lalu, Saudara. Dalam pernyataan persnya, Kabar Eskrim juga menyebutkan telah mengumpulkan sejumlah barang bukti saat demo rusuh Agustus lalu. Kabar Eskrim Polri Komjen Syahardiantono menyampaikan telah menetapkan dan menangkap 12 orang tersangka atas penjarahan di rumah Syahroni, mantan anggota DPR, 7 orang tersangka di rumah Eko Patrio yang juga mantan anggota DPR, dan 11 tersangka penjarahan di rumah Uya Kuya yang juga mantan anggota DPR. Sementara 14 orang tersangka penjarahan di rumah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan 8 tersangka penjara Nafa Urbah yang juga mantan anggota DPR. Kabar Eskrim juga menyampaikan modus operandi dari sejumlah pelaku perusakan dalam demo Agustus lalu. Hingga saat ini total tersangka yang ditetapkan Polri ada sebanyak 959 tersangka, 295 diantaranya adalah anak. Jumlah ini berdasarkan data yang telah dihimpun dari seluruh Polda yang menangani laporan polisi. Total 959 orang tersangka. Dengan rincian 664 tersangka dewasa dan 295 anak. Petani menggelar aksi demo memperingati Hari Tani di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Massa menuntut pemerintah menuntaskan masalah agraria. Massa menuntut pemerintah menuntaskan 24 masalah struktural agraria dan 9 langkah perbaikan. Massa juga membawa atribut yang biasa dipakai saat bertani seperti caping. Selain itu, hasil bumi seperti padi hingga jagung turut dibawa. Untuk mengamankan jalannya aksi diturunkan 8.000 lebih personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta. Pimpinan DPR beserta sejumlah menteri menerima perwakilan Konsorsium Pembaruan Agraria dan sejumlah organisasi petani di ruang rapat Komisi 13 DPR Rabu siang. Menteri yang hadir diantaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Dalam audiensi mereka mendesak DPR dan pemerintah segera menjalankan reforma agraria dan membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada pimpinan DPR, Bapak. Jadi kami meminta memang perlu ada kepemimpinan langsung dari Presiden, Badan Pelaksana Reforma Agraria yang langsung dipimpin dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melaporkan kerja-kerja terkait reforma agraria. Presiden Prabowo dengan tegas menyuarakan kepada dunia untuk tidak diam saja melihat ketidakadilan yang dirasakan rakyat Gaza. Informasinya sesaat lagi disampaikan di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Fidèle
à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Setelah 11 tahun, Presiden RI kembali berpidato dalam sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Presiden Prabowo mendapat urutan ketiga dalam urutan kepala negara yang menyampaikan pidato debatnya. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo dengan tegas menyuarakan kepada dunia untuk tidak diam saja melihat ketidakadilan yang dirasakan rakyat Gaza. Ia juga menyinggung kemampuan dunia masa kini yang semestinya dapat menghentikan bencana kelaparan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Prabowo juga menyebut dunia membutuhkan PBB dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dan Indonesia akan mendukung PBB untuk mewujudkannya dengan siap menurunkan pasukan perdamaian PBB. Prabowo menambahkan, Indonesia menjadi penyumbang terbesar pasukan perdamaian PBB dan siap menurunkan 20.000 putra-putri bangsa untuk membantu perdamaian dunia, termasuk di Gaza. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. Sebelum Presiden Prabowo, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memulai pidatonya dan turut menyinggung upaya gencatan senjata dalam perseteruan di Gaza. Ia mengkritik keras pengakuan negara-negara anggota PBB atas negara Palestina. Dirinya mengecam bahwa pengakuan itu sebagai hadiah bagi Hamas. As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities, including October 7th, even while they refuse to release the hostages or accept a ceasefire. Di sela-sela acara sidang umum PBB, Presiden Prabowo menghadiri multilateral meeting on the Middle East atas undangan langsung Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pertemuan terbatas itu juga turut mengundang sejumlah negara yang dipandang memiliki pengaruh besar dan kontribusi nyata dalam upaya perdamaian kawasan di Timur Tengah. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mendapat pujian dari Presiden Trump. Trump menilai pidato Prabowo penuh ketegasan dan energi, bahkan menyebut gaya komunikasinya mampu menggugah perhatian para pemimpin dunia. Very important meeting. It's going to be a meeting with great leaders from a very important part of our planet, the Middle East, and we want to end the war in Gaza. We're going to end it. We're going to end it. Maybe we can end it right now. But they're respected all over the world. They're respected by me in the Oval Office. I can tell you that they're respected by the United States, and we're here to see if we can, and I think we'll be able to do it. This is the group that can do it. More than any other group in the world, this is the group that can do it. So it's an honor, King, to be with you, and we appreciate it. To me, the job you've done is incredible, so I appreciate it. Thank you. Well, Mr. President, if you don't mind, on behalf of... Sejumlah negara memberikan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara berdaulat. Salah satunya datang dari Presiden Prancis Emmanuel Macron saat berpidato di forum pertemuan tingkat tinggi PBB yang membahas solusi dua negara. Sebanyak 193 negara atau 75% negara anggota PBB sudah mengakui negara Palestina. Vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Hingga kini, Israel terus melancarkan serangan ke Gaza dan wilayah Palestina lainnya. Data otoritas kesehatan Gaza mengungkap, hingga pekan kemarin, jumlah korban tewas di Gaza telah mencapai angka lebih dari 65.000 jiwa. Sementara warga yang terluka hampir mencapai angka 167.000 orang. Kini bangsa Palestina menanti dunia bertindak nyata untuk melanjutkan pengakuan itu menjadi bermanfaat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, selama 1 pekan, ratusan siswa jadi korban keracunan pasca menyantap makan bergizi gratis. Evaluasi tata kelola MBG marak disuarakan pasca banyaknya korban yang berjatuhan. Kami hadirkan ulasan dan perbincangannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Kasus keracunan makan bergizi gratis marak dalam sepekan terakhir. Desakan perbaikan tata kelola MBG menguat. Semua ini demi anak-anak penerus masa depan bangsa. Bisa dipanasin gitu ya kalau misalnya berulang ya. Tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG menjadi sorotan. Dalam sepekan terakhir, ratusan siswa di sejumlah daerah keracunan makanan yang seharusnya ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi mereka. Yang terbaru di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sebanyak 180 siswa dari SMK Karya Perjuangan dan MTS Manarul Huda harus dirawat setelah mengalami gejala keracunan usai menyantap MBG pada pagi hari. Orang tua siswa meminta program MBG dihentikan sementara setelah sehari sebelumnya kasus keracunan juga terjadi di Cipongkor, Bandung Barat. Harus ditutup aja. Aku gak setuju kalau diteruskan banyak korban. Anak saya udah 2 kali masuk ke sini. Dari rumah baik-baik saja, pulang dari sekolah muntah-muntah. Aku panik, harus ditutup aja. Jadi sebagai orang tua murid, saya benar-benar lebih baik di stop. Kalaupun benar ada dana untuk anak sekolah yang bersih, kasih aja uangnya biar kami yang mengelola. Karena kami tahu yang terbaik untuk anak kami. Karena kenapa? Dari rumah anak sehat walafiat, tiba-tiba ada konsul dari dokter, saya harus ke sini. Sedangkan saya tidak terima anak saya benar-benar kayak gitu. Kalau benar-benar pemerintah peduli sama masyarakat, tolong himbaukan masyarakat kecil dan dari bawah menengah ke atas, tidak semua mampu. Untuk rumah sakit itu butuh biaya, Bu. Pulang pergi belum yang punya ongkos, punya bensin belum tentu. Jadi tolong untuk Bapak KDM semua yang di atas, Bapak Prabowo, Gibran semua tolong banget untuk Bapak KDM Pak Dedi.
tolong banget usahain kalau bisa tutup. Padahal sehari sebelumnya 393 siswa mengalami keracunan massal usai menyantap MBG. Atas kasus ini Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail langsung menetapkan status kejadian luar biasa. Tadi siang saya sana tuh 364 siswa. Namun sampai setengah 5 ini ada peningkatan menjadi 393 korban. Jadi kami dari Pemda menetapkan ini sebagai kejadian luar biasa seperti itu. Ya karena ini korban sudah begitu banyak dan juga rata-rata memiliki gejala yang sama dalam kurun waktu 24 jam. Untuk kita berlakukan KLB supaya penanganannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh seperti itu. Di pekan ini kasus keracunan siswa usai menyantap MBG juga terjadi di Ketapang, Kalimantan Barat dengan korban 20 siswa. Dan pekan lalu sebanyak 150 siswa juga keracunan di Garut, Jawa Barat. Polisi pun memeriksa sebanyak 19 orang. Sejumlah lembaga mencatat jumlah korban keracunan usai menyantap MBG. Kementerian Kesehatan dari data yang diungkap Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari mencatat ada 5.207 korban keracunan per 16 September 2025. Badan Gizi Nasional menyebut terdapat 4.711 korban keracunan sejak program MBG dimulai hingga 22 September 2025. Sementara data yang dihimpun Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia ada 6.452 korban per 21 September 2025. Merespons banyaknya kasus keracunan MBG, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi total tata kelola program MBG. Puan pun bakal mengecek langsung kondisi dapur-dapur MBG. Nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di tempat dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa. Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Jadi Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai tata kelola program MBG buruk dan minim pengawasan. Memang tujuan program tersebut baik, namun pemerintah harus memastikan perbaikan tata kelola, akuntabilitas dan orientasinya harus benar-benar kepada siswa dan sekolah, bukan berorientasi proyek yang menguntungkan segelintir orang. Dengan adanya terbukti tata kelola yang buruk, minimnya akuntabilitas, dan berulang kali merugikan warga, dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus segera menghentikan pelaksanaan MBG agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat. Setelah dihentikan, diperlukan evaluasi total yang melibatkan publik, terutama siswa, guru, orang tua, dan kelompok masyarakat. Dan evaluasi ini penting untuk memastikan kembali jika memang MBG ini akan dilanjutkan dengan perencanaan yang lebih matang, mekanisme dan pengawasan yang independen, transparansi dan akuntabilitas anggaran, serta memastikan memang program ini benar-benar berorientasi pada kebutuhan warga, bukan kepentingan politik atau ekonomi elit. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan seluruh mitra MBG usai lawatan dari New York, Amerika Serikat. Hal ini dilakukan untuk memastikan program MBG dapat terlaksana sebaik-baiknya. Nanti ada komunikasi setelah beliau sudah selesai. Infonya mau mengumpulkan mitra juga ya Pak? Mitra. Ya ada keinginan pulang dari New York untuk berkumpul dengan seluruh mitra agar bisa melaksanakan program ini dengan sebaik-baik. Terkait dengan banyaknya kasus keracunan yang dialami siswa setelah menyantap makan bergizi gratis, pemerintah melalui Mensesnek Prasetyo Hadi meminta maaf kepada masyarakat. Pemerintah berjanji melakukan perbaikan agar peristiwa keracunan tak terulang lagi. Pertama-tama tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan
PGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Tak ada yang meragukan niat mulia pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis untuk mengatasi masalah gizi anak-anak Indonesia. Namun evaluasi untuk memperbaiki tata kelola harus serius dilakukan agar tidak ada anak-anak yang menjadi korban keracunan makan bergizi gratis. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, setelah kasus keracunan di sejumlah daerah usai menyantap makan bergizi gratis, muncul desakan memperbaiki tata kelola program MBG. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita akan bahas bersama Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sanjaya, yang bergabung melalui sambungan virtual. Ada juga pakar gizi dari Institut Pertanian Bogor, Ali Komsan, dan juga anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Zainul Munasihin, yang telah hadir di studio. Selamat malam, Pak Zainul. Selamat malam. Saya juga akan sapa Pak Sony dan juga Pak Ali. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Saya ke Pak Sony dulu kalau gitu. Pak Sony, ini jumlah keracunan yang nggak sedikit dan sudah berlangsung cukup lama ya. Artinya cukup lama sejak dari awal penetapan program MBG ini sudah juga ada banyak kasus. Bahkan yang dirilis tadi oleh KSP sudah ada sekitar 5.000. Bagaimana pertanggungjawaban BGN sejauh ini, Pak Sony? Ya, terima kasih. Data tersebut memang kami himpun dari sejak program MBG ini dilaksanakan pada tanggal 6 Januari. Dan data tersebut terus kami evaluasi, seperti ketika kejadian kemarin terakhir di Banggai dan di Kabupaten Bandung Barat. Yang kami lakukan adalah kami melakukan evaluasi dengan mengumpulkan para kepala regional, kepala koordinator wilayah, kemudian para kepala SPPG, bahkan dengan mitranya langsung Zoom meeting. Kami eksplor permasalahannya ada di mana, dan sengaja kami buka itu kepada seluruh KSPPG untuk menjadikan pembelajaran. Dan yang kedua juga kami juga melakukan program pelatihan-pelatihan bagi seluruh penjamah makanan. Memang belum semuanya, karena bertahap. Sekarang dengan adanya 9.084 SPPG, tentu tidak bisa serentak dilakukan dan dilakukan bertahap. Dan itu biasanya dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu ketika operasional MBG tidak dilaksanakan. Nah itu tadi Anda langsung melakukan evaluasi dan berkoordinasi mulai dari koordinator sampai ke tingkat SPPG juga sudah berkomunikasi. Hasilnya bagaimana Pak? Di mana letak kesalahannya ternyata? Bervariasi ya, bervariasi. Biasanya begitu kejadian kami langsung bertanya menunya apa. Misalkan menunya mie-nya beli di mana. Nah, kami ekspor sampai ke sana. Menunya apa? Ayam kecap. Ayamnya dimulai dimasaknya jam berapa? Dimulai dimasak jam berapa? Belinya di mana? Bahkan ketika belinya dari suppliernya langsung kami telepon. Dipotongnya itu ayam jam berapa? Ketika diantar apakah fresh atau tidak? Nah itu terus kami lakukan, dan hasil evaluasi ini kami juga buka kepada seluruh KSPPG agar mereka itu ikut memonitor. Ya, jangan sampai kejadian di daerah sana seperti itu, jangan sampai di sini seperti ini. Dan selain itu referensi juga kami kirim terus melalui sekarang kan sudah ada grup-grup WA. Bahkan saya setiap hari itu berkomunikasi dengan seluruh KSPPG dengan 9.084 secara japri yang menggunakan fasilitas broadcast dan lain-lain. Pak Sony, karena kejadiannya sudah masif, ini publik juga akhirnya pengen tahu juga nih. Sebenarnya koordinator wilayah sampai SPPG ini siapa saja sih orang-orangnya? Apakah mereka yang punya pengalaman pengetahuan gizi yang cukup, lalu juga pengetahuan memasak yang cukup, cara memasak, dan juga supaya tidak basi, tidak masih laik lah untuk dikonsumsi besok harinya. Ini siapa saja sih orang-orangnya sebenarnya? Yang pertama adalah kepala SPPG. Kepala SPPG itu adalah seluruh
lulusan program sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Oke. Yang batch 1 itu dididik bahkan sampai 7 bulan, batch 2 4 bulan, itu mereka dibekali dengan manajerial dan lebih fokus kepada bagaimana program MBG ini dilaksanakan. Itu diajari mereka ya, mengenali, bahkan pada saat pelatihan yang kedua yaitu program pelatihan penjamah makanan, mereka diajari bagaimana cara menangani apabila menunya itu ikan. Ikan itu cara penanganannya seperti apa, daging ayam itu tidak boleh berada pada suhu yang terbuka atau suhu ruangan itu tidak boleh berapa lama, itu diberikan pelatihan. Ya, berarti ini bukan orang-orang yang asal memasak begitu ya, bukan orang-orang yang juga asal mengolah makanan. Berarti mereka yang sudah mengerti cara mengolah makanan, lalu mengukur gizinya juga untuk para anak ini. Saya ke Pak Zainul dulu kalau begitu. Ya meskipun kata Pak Sony tadi ini bukan orang sembarangan, katanya ada ahli gizi juga, lulusan-lulusan yang baik. Gitu. Ahli gizi itu semuanya sarjana ya, ahli gizi. Betul. Tapi kenapa masih terjadi? Kalau saya melihat simpelnya begini aja Pak Zainul. Setiap sekolah itu ada kantin. Sebelum ada MBG mereka juga mengonsumsi makanan-makanan itu di kantin. Sepertinya tidak ada kasus semasif ini begitu. Saya tanya ke Pak Zainul, ini kalau dari DPR pengawasannya gimana? Ya, kami di DPR selalu berkoordinasi dengan BGN ya, setiap kali ada kejadian. Dan kita dalam RDP juga selalu mengingatkan, sebenarnya bukan hanya soal pasca kejadian ya, tapi lebih ke mitigasi. Jadi antisipasi jangan sampai ini terjadi kasus ini. Nah, cuman saya melihat begini Bang. Jadi melonjaknya kasus keracunan yang terjadi di beberapa SPBG itu berkorelasi atau berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah dapur. Gitu ya. Lonjakannya itu sama dengan, nanti semakin banyak dapur yang beroperasi, semakin besar jumlah tingkat keracunan yang terjadi di SPBG. Ini kami melihatnya ini problemnya adalah karena problem keserentakan. Di mana-mana yang problem keserentakan itu pasti akan berimplikasi, punya resiko tinggi munculnya yang sifatnya negatif-negatif termasuk. Sederhananya keserentakan ini bagaimana kalau dijelaskan kepada publik? Jadi gini, pada awal-awal kita RDP dengan BGN, 1 tahun sampai dengan 2025 ini kan kita hanya 5.000 dapur sebenarnya targetnya. Tapi kemudian dalam perkembangan karena Pak Presiden ingin ada percepatan, itu diminta untuk percepatan sampai 30.000 dapur. Gitu. Sekarang tadi datanya dari Pak Sony kan sudah 9.000 dapur yang beroperasi hari ini. Berarti kan sudah ada peningkatan hampir 100% dari target awal yang 5.000 dapur gitu. Nah, otomatis dengan peningkatan jumlah dapur yang ada ini yang sangat drastis itu pasti akan menimbulkan resiko. Kenapa? Karena itu terkait dengan soal standar dapur. Nah, mengejar target maka otomatis dapur-dapur yang kita lihat kemarin ada banyak juga temuan yang sebetulnya belum layak untuk operasional, dipaksa untuk operasional, gitu. Belum layaknya itu di mana? Misalnya peralatan dapurnya, kemudian luasan dapurnya, kemudian ruang produksinya, termasuk sanitasi. Ya, itu beberapa yang kita temukan. Ternyata memang beberapa dapur itu memang oleh BGN, mohon maaf Pak Sony ya, oleh BGN diizinkan beroperasi, sementara standar kelayakannya masih belum. BGN berdalih bahwa karena kita ingin ada percepatan, maka ini disempurnakan sambil jalan gitu. Ini berarti keserentakan dan ketergesa-gesaan kalau saya melihat itu. Saya melihat ada nuansa seperti itu. Ada nuansa seperti tapi saya begini, saya disclaimer dulu ya. Jumlah keracunan itu kan tadi Pak Sony menyampaikan 5.000 korban ya, yang ini. Dengan sekarang 9.000 dapur yang beroperasi, itu berarti 1 bulan ada 0,5 miliar porsi yang dibagikan ke masyarakat, penerima manfaat. Saya mengatakan bahwa kalau kita mau berpikir objektif dan proporsional, berarti 0,5 miliar itu kan kalau dibandingkan dengan 5.000, ya kan, kecil kan. Walaupun kita tidak nggak boleh mentoleransi karena kan satu nyawa itu tetap sangat berharga gitu. Apalagi anak-anak. Ya, apalagi untuk anak-anak ya. Nah, kita sih mendorong sebetulnya bahwa bagaimana keserentakan ini tetap mengantisipasi dan juga memitigasi terjadinya potensi dapur-dapur yang bermasalah. Dengan cara apa? Ya, kualitas dapurnya diperbaiki, ya kan. Kemudian quality kontrolnya harus diperbaiki, gitu. Nah, selama ini saya melihat BGN belum punya, menurut saya loh ya Pak Sony ya, belum punya skema bagaimana memitigasi agar SPBG itu, dapur-dapur itu betul-betul clear mulai dari bahan baku masuk,
kemudian proses proses produksinya, sampai kemudian pemorsian, sampai dengan distribusinya. Ya. Nah, alur ini yang menurut kami protap di masing-masing dapur ini itu yang di beberapa dapur perlu dijaga konsistensi dan juga kualitasnya. Gitu. Oke, ini saya bukannya mendukung bahwa program MBG ini ditiadakan, tidak sama sekali, karena saya dukung sepenuhnya program ini sangat positif, Pak. Ya. Karena di tempat-tempat lain, SPPG lain juga terbukti ada juga yang sukses lah melaksanakan program ini. Banyak. Mulai dari yang Anda singgung tadi, dapur yang bersih, higienis, sampai penyampaian pengonsumsi makanannya yang juga layak makan gitu. Nah, ini juga perlu disoroti. Saya apresiasi juga untuk SPPG yang bisa menerapkan standar mutu untuk MBG ini. Tapi saya akan ke Pak Ali dulu. Pak Ali, tadi saya menyinggung soal siapa saja orang-orang yang berada di balik MBG ini, terutama yang mengolah makanan segala macam. Ternyata kalau kata Pak Sony tadi kan semuanya ini orang-orang yang mengerti begitu untuk mengolah makanan dan mengukur standar gizinya. Tapi mengapa masih terjadi begini kalau kata Pak Sony? Kalau saya satirnya sih kok kalah sama pengelola kantin gitu loh, yang sehari-hari juga memasak tapi tidak ada tuh yang keracunan. Gimana nih Pak Ali? Ya, kita melihat selain ribuan SPPG yang sekarang berfungsi seperti disampaikan Pak Zainul tadi, tetapi jangan lupa bahwa SPPG itu juga mendapat tugas untuk menyediakan 3.000 porsi setiap hari. Itu jumlah yang sangat luar biasa ketika beberapa SPPG mungkin belum pernah mempunyai pengalaman menghasilkan jumlah 3.000 porsi, tiba-tiba harus mendapat tugas 3.000 porsi. Saya kira Kepala BGN sendiri pernah mengatakan bahwa SPPG itu masaknya harus bertahap. Dikasih dulu 150 porsi, 500 porsi. Kalau sudah establis, sudah mapan, dan tidak ada gangguan keamanan pangan, maka ditingkatkan terus, ya, sehingga mereka itu berlatih dulu lah. Kalau tadi sudah dikatakan ada pelatihan KSPPG kalau dilatih aspek keamanan pangan, maka apakah dia mempunyai kemampuan untuk mendeliver aspek keamanan pangan itu pada sekian puluh pemasak yang ada di tiap SPPG. Di tiap SPPG itu ada lebih kurang 40 orang yang bertugas, termasuk pemasak, pemorsian, ya, yang jumlahnya puluhan. Dan itu mereka itu sebenarnya perlu untuk mendapatkan pelatihan sebagai penjamah makan, bukan hanya kepala SPPG-nya. Meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony, ini dilakukan secara bertahap. Tetapi penjamah itu adalah orang yang paling dekat dengan makanan. Dan itu sebenarnya perlu dilatih dulu. Kalau kita melihat catering-catering, kalau mereka mau mendapatkan kontrak, itu harus ada sertifikat bahwa dia memang layak sebagai catering yang baik. Kalau dia tidak mendapatkan sertifikat, dia nggak akan dapat kontrak dari manapun untuk mendapatkan pesanan makanan. Nah, oleh karena itu sangat penting di sini selain aspek-aspek teknis, misalnya aspek teknis itu apa? Kalau ada fasilitas cold storage, hot storage, itu juga harus diperhatikan. Di SPPG. Ya, sepakat. Karena masak itu kan dari pagi dini hari loh, dimulai jam 3 subuh atau jam 2 subuh, kemudian baru distribusikan sekitar jam 10 pagi. Itu masa tunggunya relatif lama. Dan angkot atau angkutan yang dipakai itu kan angkutan biasa, tidak mempunyai sistem pendinginan dan seterusnya. Tapi paling enggak di SPPG-nya itu tersedia hot storage atau fasilitas cold storage. Sehingga masakan yang disiapkan sejak dini hari itu bisa aman ketika dikonsumsi di sekolah jam 11 atau jam 12 siang. Begitu. Kalau saya perhatikan penjelasannya Pak Ali dan juga Pak Zainul tadi, ini masalahnya di mass production yang belum siap dikelola oleh masing-masing SPPG. Nah, kalau saya lihat misalnya di convenience store gitu, banyak kok makanan-makanan beku, misalnya makanan-makanan yang sudah jadi tapi dibekukan atau didinginkan. Ini masih layak dikonsumsi ketika dihangatkan begitu. Nah, ini contoh kecil saja. Pak Sony bagaimana menjawab hal ini, Pak? Ya, saya menyambut apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ali, betul Pak. 47 relawan yang ada di dapur itu memang kami berikan pelatihan. Kalau yang tadi saya sampaikan kepala SPPG itu diberikan pelatihan pada saat mereka sedang berada dalam pendidikan dalam program SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Jadi sebelum ditugaskan sebagai kepala SPPG mereka sudah dibekali itu. Nah, ketika kepala SPPG sudah berada di dalam SPPG dan bergabung dengan 47 relawan, 47 relawan tersebut juga semuanya diberikan pelatihan penjamah makan. Dengaran narasumber-narasumber yang kami libatkan ada Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dari Balai POM, dari ahli gizi, dari ahli
hukum lingkungan, ahli kesehatan lingkungan. Itu kami undang mereka sebagai narasumber. Nah, kemudian memang betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jainul bahwa ada faktor yang tiba-tiba melayani 3.000 orang, kan? Nah, terhadap ini kami sudah berikan arahan kepada seluruh SPPG yang akan beroperasi tidak langsung mengejar target melayani 3.000, tetapi secara bertahap. 500 dulu. Nah, setelah dikuasai 500 dan tidak ada masalah, boleh meningkatkan. Ajukan menjadi 1.000, ajukan 1.500, ajukan 2.000, ini bertahap. Nah, dengan banyaknya SPPG, nah kami melihat ada beberapa yang kadang-kadang ingin lebih. Nah, ingin lebih cepat seperti yang kemarin terjadi di Bandung Barat melayani 3.499 dalam waktu 1 bulan. Maka kemudian kami tegur, kami berikan sanksi kepada SPPG-nya termasuk dengan mitranya. Karena pengontrolan ini tidak hanya pengontrolan pelaksanaan di lapangan, tidak hanya kami bebankan kepada kepala SPPG, tapi mitra juga bertanggung jawab. Karena program ini kan tidak bisa dikendalikan sendirian oleh karier, yaitu kepala SPPG, tetapi juga mitra. Karena mitra kan tanggung jawab mengadakan 47 orang itu ada pada mitra. Sedangkan pengelolaan kegiatan itu pada kepala SPPG. Nah, ini harus berkolaborasi. Jadi tidak bisa berjalan sendiri gitu. Iya, untuk SPPG seperti tadi yang Anda contohkan Pak Sony di Kabupaten Bandung Barat ini sepertinya tidak cukup hanya untuk ditegur sih Pak. Lebih kepada sanksi. Tugaskan Pak. Ya, daripada sanksi kalau bisa dia diganti saja SPPG-nya, diganti dengan mitra yang lain supaya ya clear gitu. Mereka karena di Kabupaten Bandung Barat ini baru kemarin, sekarang kejadian lagi gitu. Itu yang mengejutkan kita semua begitu. Kenapa tidak ada langkah preventif sebelumnya ketika baru sehari kemudian ada kejadian kembali. Nah, saya ingin juga menyinggung soal dapur yang higienis Pak Sony. Kemarin Bupati Bandung Barat juga menyinggung ada 85 dapur sebenarnya yang tidak sesuai standar, dan ada suara juga dari para kepala daerah nih agar supaya mereka juga sebenarnya dilibatkan lah, karena saya melihat juga sejak awal sepertinya tidak ada pelibatan pemerintah daerah dalam penyaluran program MBG ini. Nah, kedepannya bagaimana untuk juga berkoordinasi seperti yang dikeluhkan juga oleh Gubernur Kalbar yang meminta adanya koordinator daerah untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program MBG ini. Apakah itu bisa direalisasikan? Nanti saya akan tanya kepada Pak Sony setelah jeda Pak. Di Sapa Indonesia Malam, tetap bersama kami. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Tewasnya seorang wisatawan asal Australia pada bulan Mei 2025 lalu yang ditemukan di kolam renang sebuah villa di Kerobokan Badung, Bali menyisakan misteri. Keluarga korban di Australia menyebutkan bahwa jenazah korban bernama Byron James Domshed dikembalikan tanpa organ jantung dari RSUP Prof. Ngurah, Denpasar. Melalui kuasa hukum, pihak keluarga menyebut korban diotopsi ulang di salah satu rumah sakit di Queensland, Australia, dan diketahui organ jantungnya sudah tidak ada di dalam tubuh korban. Selanjutnya, keluarga korban mempertanyakan pihak RSUP Prof. Ngurah Denpasar selaku rumah sakit yang melakukan otopsi awal namun belum mendapatkan penjelasan. Setelah berkoordinasi, selanjutnya organ jantung diterbangkan ke Australia 11 Agustus 2025 atau sekitar 2 bulan setelah jenazah dipulangkan. Pihak keluarga menyerahkan persoalan ini ke Polres Badung, Bali. Autopsy report and letter from Asia Pacific Medical Center. Jantungnya ketahuan hilang itu ketika badannya Byron itu dibawa ke Australia, dilakukan otopsi juga oleh pihak Australia, dokter di Australia, dan ketika detik-detik mau dimakamkan, disampaikan hasil otopsinya, belum keluar hasil otopsinya, disampaikan bahwa ternyata ada bagian tubuh yang hilang. Bagian tubuh yang hilang itu jantungnya. Nah, setelah itu pihak keluarga korban minta klarifikasi terkait pertanyaan keluarga dan pertanyaan melalui kami yang sudah bersurat melalui kuasa hukumnya terkait apa alasannya, apa dasar hukumnya, kenapa harus dilakukan otopsi lanjutan, kenapa juga tidak minta persetujuan ke keluarga korban, itu belum dibalas, belum dijawab baik secara tertulis maupun secara langsung. Kalau dari keluarga sih menyerahkan sepenuhnya ke Polres Badung ya. Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah Denpasar, Bali membantah ada unsur kesengajaan terkait jantung jenazah warga Australia yang tertinggal.
Pihak rumah sakit mengklaim jika organ jantung lama dikembalikan karena pemeriksaan patologi. Pihak rumah sakit mengklaim pemeriksaan patologi membutuhkan waktu cukup lama, sekitar 1 bulan, karena diperlukan akurasi dan ketelitian dalam analisis. Rumah sakit juga membantah tudingan adanya praktik pencurian dan jual beli organ. Sebelumnya, permintaan otopsi terhadap jenazah Byron James Darmstadt diminta oleh Polsek Kuta Utara. Memang ini kan perlu proses lama pemeriksaan klinis. Jadi jenazah beliau duluan disusul setelah ada pemeriksaan jantungnya komplit baru disusulkan. Jadi karena hal ini disebabkan karena waktu lebih panjang diperlukan untuk memproses jantung yang bersangkutan untuk bisa mencapai syarat untuk dilakukan pemeriksaan patologi. Jadi hal maksud yang lain, jadi saya tegaskan, saya mewakili rumah sakit Prof. Murah bahwa isu pencurian organ yang beredar tidak benar. Saudara, Rabu sore, Bareskrim Polri menyampaikan hasil penanganan pasca demo Agustus lalu. Dalam pernyataan persnya, Kabareskrim juga menyebutkan telah mengumpulkan sejumlah barang bukti saat demo rusuh Agustus lalu. Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono menyampaikan telah menetapkan dan menangkap 12 orang tersangka atas penjarahan di rumah Saroni, 7 orang tersangka di rumah Eko Patrio, dan 11 tersangka penjarahan di rumah Uya Kuya, sementara 14 orang tersangka penjarahan rumah Sri Mulyani dan 8 tersangka penjara rumah Nafa Urbah. Kabareskrim juga menyampaikan modus operandi dari sejumlah pelaku perusakan dalam demo Agustus lalu. Hingga saat ini total tersangka yang ditetapkan Polri 959 tersangka, 295 diantaranya adalah anak. Jumlah ini berdasarkan data yang dihimpun dari seluruh Polda yang menangani laporan polisi. Kabupaten Blitar. Total 959 orang tersangka. Dengan rincian 664 tersangka dewasa dan 295 anak. Reformasi institusi Polri menjadi tuntutan masyarakat. Merespons tuntutan tersebut, Presiden Prabowo akan membentuk Komite Reformasi Polri. Sedangkan Kapolri telah membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Reformasi Polri menjadi salah satu tuntutan yang diusung dalam aksi demo akhir Agustus lalu. Merespon tuntutan publik, Kapolri telah membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri yang beranggotakan perwira tinggi dan menengah Polri. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto akan segera mengumumkan Komite Reformasi Polri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, Komite Reformasi Polri berbeda dengan tim bentukan Kapolri. Prasetyo mengungkap, tim Komite Reformasi Polri yang akan diumumkan Presiden beranggotakan 9 orang. Di antaranya ada nama mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan juga beberapa nama mantan Kapolri. Berarti berbeda ya Pak, tim di internal dengan kebentukan di pemerintah nanti? Iya kan semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan di internal kepolisian juga perlu kita apresiasi, kita membentuk tim reformasi. Mas, kabarnya juga Pak Mahfud udah setuju untuk bergabung? Insya Allah. Ya. Insya Allah. Kabarnya ada mantan? Ada. Beberapa nama. Tapi isinya berapa orang sih Mas? Ya. Mungkin kurang lebih ya sekitar 9. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD bilang telah menerima tawaran untuk bergabung dalam Komite Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo. Nah, disitulah kami diskusi banyak, tetapi yang ingin saya pastikan dari diskusi yang panjang itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal, bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi, dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri saja. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mengumumkan pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri. Kapolri menegaskan pembentukan tim ini sebagai bentuk komitmen Polri untuk melakukan perbaikan institusi, meningkatkan transparansi, dan memenuhi harapan masyarakat.
harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal di dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, sehingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan perbaikan yang diberikan pada kita segera bisa kita tindak. Dengan adanya dua lembaga yang mengawal reformasi Polri, akankah Polri bisa semakin cepat berbenah, memperbaiki diri, sehingga menjadi lembaga yang lebih melayani dan melindungi masyarakat? Tim Liputan, Kompas TV. Dikawal dua lembaga atau dua tim, akankah proses reformasi Polri bisa berjalan lebih cepat dan lebih baik? Kita ulas bersama anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo dan pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Lalo, juga Mas Bambang. Selamat malam. Malam. Dengan adanya dua tim ini, DPR bagaimana mendesak bahwa tim ini harus bekerja dengan maksimal? Yang pertama tentu pembentukan tim transformasi reformasi Polri yang dibentuk oleh Pak Kapolri. Ya. Saya kira itu kita harus tanggapi sebagai respon cepat untuk menerjemahkan apa yang menjadi keinginan publik, keinginan Bapak Presiden yang ingin membentuk Komite Reformasi Polri yang sampai hari ini memang belum dikeluar kepresnya siapa-siapa nanti yang duduk di Komite Reformasi Polri. Kalau ditanya bagaimana nantinya, ini kan yang dibentuk Pak Kapolri kan internal ya, diisi oleh tidak akan tumpang tindih dengan yang dibentuk Presiden. Sementara Presiden tentunya akan pasti membentuk orang luar ya, ya di luar kepolisian. Tentu kalau ini kemudian duduk bersama, itu kan bagus, ya kan? Ada dua internal dan eksternal duduk bersama kemudian merumuskan ide-ide gagasan apa yang kemudian lahir untuk perbaikan Polri ke depan, kan itu. Ya. Apa yang perlu diperbaiki Polri, tim inilah yang akan bekerja bersama saya kira. Karena kalau hanya sekedar Komite Reformasi dibentuk Presiden, tentu pasti akan berkoordinasi dengan internal kepolisian. Sehingga ketika kemudian sudah ada bentukan Pak Kapolri, ini akan sinergi nantinya, kolaborasi untuk merumuskan gagasan apa untuk memperbaiki Polri. Kalau Mas Bambang lihatnya dua struktur ini ya, yang dibentuk internal Polri, yang dibentuk Presiden, apakah akan bisa saling melengkapi atau semestinya digabung dalam satu tim? Harusnya bisa saling melengkapi ya. Tadi saya barusan dari Mabes Polri mengikuti rapat dengar pendapat ya, kawan-kawan dari beberapa kawan-kawan dari luar, saya dan banyaklah tokoh-tokoh, Mas Prof. Hermawan Sulistyo, Prof. Basuki, Reksobowo, banyak tadi, ada sekitar 32 tokoh yang membahas yang ini hadir, khusus Mas? membahas ini juga, membahas tim. Tadi nomenklaturnya sudah berubah ya. Apa itu? Menjadi tim akselerasi transformasi Polri. Tim akselerasi transformasi Polri. Ya, jadi bukan tim transformasi reformasi Polri. Ya, kemarin kan jadi dengan diksi atau nomenklatur itu kan jadi bingung ini reformasi atau transformasi seperti itu. Tapi tadi sudah berubah. Artinya langkah-langkah strategis sudah dilakukan oleh Polri untuk mendengarkan apa masukan-masukan dari masyarakat. Itu harapannya sih memang ada percepatan terkait dengan upaya membangun Polri yang profesional seperti itu. Memang publik tentunya skeptis apakah karena ini diisi oleh kawan-kawan Polri sendiri 52 orang kan. Ya. Ini jangan-jangan ini hanya sekedar gimmick saja untuk keluar dari desakan publik seperti itu kan, karena selama ini yang terjadi seperti itu. Makanya tadi juga terungkap juga karena ketua timnya adalah Prof. Krisnanda Kalemdikpol, beliau kan pensiun 3 bulan ini. Saya sampaikan juga jangan-jangan ini 3 bulan selesai kan, seperti itu kan. Jangan sampai seperti itu juga karena problem harus benar-benar beres gitu. Dan yang ini bukan sebagai upaya pencitraan, tapi benar-benar membangun atau melakukan transformasi yang lebih substansial seperti itu. Yang substansialnya tuh apa kalau dari DPR yang harus dikejar oleh tim ini? Saya kira kan kalau bicara 3 hal struktural udah bagus ya kan,
semua sudah diatur, misalkan pada hal penegakan hukum kan, instrumental pun juga begitu, doktrin aturan sudah bagus. Cuma memang yang problem hari ini yang banyak didiskusikan publik hanya kultur ya, ya kultur ya, ini budaya yang terjadi di lingkungan Polri misalkan. Yang dalam dialog sebelumnya juga kita bahas itu ya. Kita bahas itu. Kultural. Nah ini yang harus dibenahi saya kira. Kalau informasi dari Polri sendiri bahwa pengaduan yang banyak datang dari masyarakat itu adalah di kesatuan Serse, ya, Serse kriminal umum yang banyak aduan masuk di Polri. Berarti kan yang banyak harus dibenahi di situ di kesatuan Serse-nya. Berarti kan bicara penegakan hukum. Berarti ada celah-celah mungkin. Ya ini juga ke depan kita harus selesaikan hukum acara kita sebagai pedoman hukum material kita, sebagai itu yang menuntun APH dalam menegakkan hukum. Jangan sampai aturan-aturan yang misalkan hari ini KUHAP kita tidak ada kepastiannya soal limitasi waktu, kapan penyidikannya, kapan tersangka berakhir dan sebagainya. Itu kan membuka ruang-ruang celah ya untuk penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga itu yang dikeluhkan oleh masyarakat kita hari ini. Nah ini yang menurut saya fokusnya. Karena kalau bicara kepolisian, dari Babin Kamtipmas, ujung tombak Polri di tingkat desa kelurahan, itu sangat respon masyarakat luar biasa Pak Bambang. Luar biasa. Orang senang polisi yang bertugas di level desa, kelurahan, tapi itu ujung tombak Polri. Itu yang jadi tetapi bila mana di satuan tertentu, ini kan satuan tertentu banyak kesatuan ya. Lalu lintas misalkan, dulu banyak aduan soal lalu lintas, tapi hari ini dengan digital, semua bisa dipantau oleh masyarakat. Nah, tapi Serse ini penegakan hukum berarti. Ya penegakan hukum mungkin koreksi ya. Nanti kasus viral baru diusut misalkan, ya kan? No viral, no justice. Itu kan keluhan-keluhan masyarakat hari ini. Dan itulah menurut saya fokus tim reformasi untuk membenahi sektor-sektor yang mana banyak aduan laporan masyarakat. Gitu. Nah, apakah ini yang tadi dibahas, aduan laporan masyarakat soal penegakan hukum yang jadi prioritas? Benar, salah satu yang dibahas tadi masukan dari kawan-kawan ya terkait dengan penegakan hukum itu, karena polisi ini kan ujung tombak dari national security system sama criminal justice system kan, seperti itu. Artinya dan yang menjadi keluhan-keluhan yang selama ini terjadi memang di penegakan hukum gitu loh, kasus-kasus yang no viral no justice dan yang lain-lainnya itu kan seringkali menjadi sorotan masyarakat. Bahkan tadi Pak Wakapolri Komjen Dedi juga menyampaikan secara terbuka terkait dengan assessment yang dilakukan oleh Polri sendiri bahwa ternyata dari sekian jumlah berapa 5.000 lebih dari Polsek, Kapolsek misalnya, terus kemudian Kapolres itu 60% unperformant itu. Kemudian bahkan 80% Dirkrim, saya tadi sempat kurang mendengar ya, SUS atau itu 80% tuh unperformant. Artinya kan ada sesuatu yang problem di kepolisian gitu loh. Memang dan itulah yang harus dibenahi. Nah, dari mana dibenahinya dan apa kritik yang harus segera dijawab? Tapi usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih membahas soal dikawal dua lembaga atau dua tim, akankah proses reformasi Polri bisa berjalan lebih cepat dan lebih baik? Kita masih mengulasnya bersama anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo dan pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Jadi dengan data tadi ya yang Mas Bambang sampaikan itu apa yang harus dilakukan, langkah taktisnya lah. Secara normatifnya kan kita sudah tahu ya apa yang jadi problem. Taktisnya gimana? Saya kira pengawasan paling utama. Ya, pengawasan internal, pengawasan eksternal terhadap polisi ya, oknum ya, yang misalkan rekam jejak, dapat pengaduan, laporan, itu harus menjadi bahan masukan bagi pimpinan untuk memberi reward and punishment. Kalau ada oknum polisi banyak laporan misalkan dari masyarakat, harusnya jangan diberi tempat gitu kan, jangan diberi ruang di institusi kepolisian. Begitupun sebaliknya, kalau ada polisi yang berprestasi karena misalkan dia tidak kenal pimpinan-pimpinan, justru polisi seperti ini yang harus diberi ruang untuk menempati pos-pos penting di kepolisian. Artinya meritokrasinya harusnya jalan. Ya, benar, meritokrasi, terus kemudian sistem pendidikan itu harus semuanya harus dibenahi. Dan tadi reward and punishment, karena selama ini karena meritokrasi tidak berjalan, karena reward punishmentnya juga tidak jalan gitu loh. Dan seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi, kontrol pengawasan itu penting
Makanya kalau selama ini mengapa itu terjadi ya kontrol pengawasannya lemah gitu loh. Makanya dengan adanya tim reformasi yang dibentuk Presiden, harapannya ini bisa mendorong ini. Ini ada kendala apa sih Polri kok tidak bisa melakukan itu seperti itu kan. Artinya kalau ada dorongan dari pemerintah, dari Presiden, ini akan agak akselerasi ini ada gitu loh. Tanpa ada itu ya masyarakat akan mengungkap lagi pesimis. Nah, kalau dari bayangan DPR, nanti saya akan tanya juga ke Mas Bambang. Tapi sebenarnya idealnya bagaimana? Apakah dari internal kasih problemnya apa aja lalu diselesaikan dengan tim reformasi yang dibentuk Presiden, atau justru temuan dari tim reformasi Presiden yang terdiri dari eksternal ini yang kasih catatan untuk internal? Ya, semua saya kira bisa, mau eksternal mau internal, kalau muaranya tujuannya untuk perbaikan institusi Polri, saya kira semua harus terbuka untuk menerima itu. Karena niatnya adalah perbaikan. Kami di Komisi 3 DPR selalu rapat dengar pendapat dengan mitra kepolisian karena adanya aduan masyarakat tentang misalkan proses penegakan hukum yang misalkan tebang pilih, penegakan hukum yang misalkan bermasalah gitu kan. Nah, karena dua masyarakat itu kita sampaikan bahwa betul-betul Polri harus menindak tegas apabila misalkan oknum-oknum melakukan yang melanggar hukum. Jangan ada kesan impunitas, jangan kesan melindungi anggota, supaya betul-betul ada disiplin di situ. Ya, pendisiplinan terhadap anggota yang melanggar misalkan. Karena kapan dilindungi, maka kesan akan itu tadi persepsi masyarakat citranya akan buruk. Ya karena citra kepercayaan publik itu yang jadi taruhannya. Kalau Mas Bambang soal konsep tadi gimana? Apakah kritik ini dari eksternal dulu, tim reformasi yang dibentuk Presiden dulu, atau ada semacam inventaris apa saja yang jadi masalah dari internal? Ya, pembentukan tim transformasi oleh transformasi Polri ini salah satunya untuk menginventarisir problem di kepolisian. Tadi juga sempat dibahas apa problem-problem, apakah ada tekanan-tekanan politik sehingga reward and punishment tidak jalan seperti itu. Itu kan juga perlu, tidak mungkin Polri sendiri untuk menyelesaikannya. Makanya eksternal ini penting sekali untuk mendorong, untuk mendukung perbaikan di Polri gitu, seperti itu. Kalau terakhir dari DPR, apa yang ingin didorong segera dari tim ini? Ya, kami berharap karena ini menjadi keinginan publik, keinginan Bapak Presiden dan Kapolri itu sudah menindaklanjuti. Kita berharap tim akselerasi transformasi Polri ini bergerak cepat, memetakan apa persoalan, apa akar masalahnya, lalu kemudian menindaklanjuti di lapangan. Yang pasti tidak sekedar bentuk-bentuk tim, tetapi actionnya di lapangan itu yang penting. Yang utama adalah, menurut hemat saya, reward and punishment itu harus jalan. Polisi yang berprestasi harus diberi tempat dan ruang. Polisi yang melanggar hukum misalkan, banyak aduan, banyak laporan, jangan diberi tempat. Nah, kalau itu jalan, saya kira polisi akan disegani dan dihormati. Mindset pola pikir harus dirubah, bahwa polisi tidak bicara tentang kekuasaan eksklusif, tetapi tentang pelayanan. Kembali yang didudukan dalam konstitusi kita. Tugas polisi melayani, melindungi, mengayomi masyarakat, menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban. Kuncinya itu. Dan jangan sampai jadi omon-omon aja, karena momennya sudah ada, jangan sampai lewat begitu saja. Momentumnya jangan lewat terus. Ya, baik. Terima kasih Mas Bambang, terima kasih juga Pak Rudianto Lalu sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Dan saudara, perbincangan kita jadi akhir dari Sapa Indonesia Malam kali ini. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Friska Clarissa bersama rekan saya Radhi Saputro pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Silakan diminum.